silakan duduk Mbak Bilkis, mau duduk sebelah mana? Nah, sebelah sini boleh? Oke, boleh. Kalau gitu saya duduk sebelah sini ya. Oke, gimana duduknya, udah nyaman? Iya, sudah. Nah, apa aja nih kegiatannya hari ini? Tadi kuliah pagi, Bu. Kuliah pagi. Udah UTS atau belum? Kan ini bulan-bulan UTS ya. Oh iya, sudah. Sudah Hari UTS. pertama. Hari pertama UTS. Gimana di hari pertama UTS perasaannya? Deg-degan kah atau biasa aja? Tadi pagi sih deg-degannya, karena kan nggak tahu materinya apa, tapi tadi itu formatnya tuh Google Form, jadi abjad gitu tinggal Dengan pilih-pilih. Kalau pilih-pilih gitu pakai Google Form ya? iya. Oke. Itu mata kuliah apa? Mata pelajaran apa? Statistika. Oh, mata pelajaran statistika. Hari ini cuma statistika aja? Iya, satu matkul aja. Satu matkul aja. Biasanya kalau hari Senin cuma satu matkul aja emang? Seharusnya dua sih, Bu. Seharusnya dua matkul, cuma yang tatap muka hari ini cuma statistika aja. Usahanya tuh udah kemarin UTS-nya, cuman dikumpulkannya juga hari ini. Jadi nggak ada itu kayak pertemuan langsung. Kalau kewirausahaan itu gimana? Google Form juga kah atau Nggak dikasih pertanyaannya langsung gitu. Word atau kertas? Iya, Word. Word. Tenggatnya kapan nih? Iya, ini Hari ini. Iya. Berarti dikasihnya kemarin, tenggat hari ini. Semua kemarin. Udah selesai, udah ngumpulin? Sudah. Gimana soalnya? Susah atau gampang? 4 soal sih. 4 soal. Iya, mencakup kewirausahaan tadi. Materi yang kemarin kita bahas. Susah nggak soal-soalnya? Lumayan sih, Bu. Lumayan Saya juga. Saya kan sebenarnya belum pernah kayak usaha-usaha besar gitu. Oke, kalau kewirausahaan soalnya cukup susah dan cuma 4 soal aja. Kalau statistika nih berapa soal? Sekitar 14-15 soal. Sekitar 15 soal. Susah nggak? Cukup susah. Cukup susah. Ya, kurang mudeng sih. Kurang paham ya, walaupun ABJ tetap kurang paham. Iya. Berarti tadi pas ngerjakannya agak sulit dong, agak keteteran. Iya, dibantu teman sih. Dibantu teman apa teman AI nih? Sekarang kan lagi musim AI nih ya. Iya, sama AI-nya juga. Sama AI-nya Iya. juga. Biasanya kamu sering nggak pakai aplikasi-aplikasi AI gitu? Cukup sering. Biasanya kamu putarannya buat apa? Edit foto, poster, terus sama kayak buat proposal. Buat proposal. Berarti buat kamu AI ini cukup bermanfaat ya? Cukup bermanfaat. Oke. Baik, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Mbak Bilkis karena sudah menyempatkan waktunya menemui saya ya, apalagi sekarang di minggu UTS pas lagi sibuk belajar segala macam, tapi masih menemui saya cukup berterima kasih. Iya. Oke, gimana kabarnya Mbak Bilkis hari ini? Alhamdulillah kurang baik sedikit. Alhamdulillah tapi kurang baik. Iya. Oke, baik. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa proses konseling ini hanya bisa sekitar 30 menit karena habis ini saya mau sholat maghrib. Terus yang bisa menyelesaikan permasalahan ini juga hanya Mbak Bilkis sendiri karena di sini saya hanya menjadi fasilitator. Tadi Mbak Bilkis bilang kabarnya alhamdulillah tapi kurang baik nih. Kurang baiknya karena saya lagi berantem minggu kemarin sama pacar saya. lagi berantem sama pacarnya minggu kemarin. Iya. Biasanya gimana perasaannya Mbak Bilkis kalau lagi berantem sama pacarnya? Ya marah, kesel gitu. Ganggu perkuliahannya nggak? Apalagi kan UTS nih, gimana? Kalau ganggu perkuliahan sih, kalau hari biasa sih iya ya, Bu. Biasanya kalau misal berantemnya hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu, mungkin Seninnya nggak masuk. Berarti kalau lagi berantem gitu sampai nggak masuk ya? Berarti cukup mengganggu di perkuliahannya biasanya. Cukup Kalau oke, baik. Kalau perkuliahan minggu ini kan UTS nih, mengganggu apa enggak? Enggak sih, berhubung masalahnya cepat selesai ya, jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu, tapi alhamdulillah tidak terlalu mengganggu ya. Iya. Padahal Mbak Bilkis kan marah, kesel, kayak gregetan banget sama cowoknya kayaknya ini dari raut-raut wajahnya. Iya, Kak. Biasanya apa yang Mbak Bilkis lakuin kalau lagi marah, kesel, kayak gregetan gitu? Ya, saya ini sih ngediemin dia, diam diri.
nggak mau keluar kamar juga. Hmm. Terus ya gitu, sama apa ya Bu, kayak buat story WA terus kadang nangis gitu. Oke, sampai nangis juga, sampai mengurung diri ya. Iya. Kalau boleh tahu apa nih permasalahannya kok berantemnya itu sampai mengurung diri, sampai nangis-nangis itu kenapa? Oke, jadi minggu kemarin itu pacar saya itu main game online sama temennya. Tapi saya tahu kok temennya yang ngajakin main ini. Terus tapi dia tuh nge-VC saya Bu, walaupun dia nge-game. Cuman waktu VC ini kan saya lagi ngobrol sama dia. Dia tuh lebih fokusnya tuh ke main gamenya. Terus waktu saya ngomong dia ngebentak. Di situ saya kaget dong, dibentak gitu. Akhirnya ya saya kayak sakit hati lah, kok gini sih, dia kan gak pernah ngebentak. Akhirnya saya matiin VC-nya. Terus saya tunggu beberapa menit, dia ngechat minta maaf udah ngebentak saya tadi. Terus di situ udah gitu aja Bu, maksudnya nggak berhenti end stream gitu loh, malah tetap dilanjut. Ya udah di situ saya akhirnya kayak nunggu beberapa jam lagi kan, ternyata nggak balas-balas. Terus saya nggak chat saya lagi gitu, akhirnya blokir. Iya, saya udah kesel banget sih, soalnya saya juga lihat streaming dia itu pakai akun fake saya. Jadi saya lihat sampai jam 10, jam 11 itu belum selesai, dari sore itu Bu, waktunya kan pulang kuliah ya. Terus itu tuh weekend Bu, di Jumat. Jadi dia tuh pulang kuliah jam 3, terus jam 5 main, terus abis itu ya tuh Bu, waktu VC tuh jam 5-an. Terus habis itu end stream bentar tuh cuma buat sholat. Terus habis itu stream lagi. Iya, lanjut lagi sampai malam. Di situ saya marah dong. Terus saya blokir tadi, marahnya tadi, sama akhirnya bikin story TikTok sama IG buat nyindir dia sih sebenarnya. Terus akhirnya dia ngerespon di TikTok sama di IG tadi, ngerespon. Terus habis itu saya balasnya di IG aja. Terus saya cuma jawab gak apa-apa segala macam. Terus dia bilang gini Bu, kenapa WA-nya kok centang satu? Padahal di situ diblokir, tapi dia tuh belum nyadar ya mungkin ya. Di situ saya ya udah saya cuekin sampai jam 11, jam 10 akhirnya saya tinggal tidur. Saya udah gak mau ribet panjang lebar ya, udah sakit hati banget soalnya udah ditunggu sampai sore gitu Bu, sore ke malam. Oke, berarti kamu ini merasa nggak dihargai karena dia itu lebih milih live streaming, main game sama temennya daripada kayak VC sama kamu kayak gitu. Betul. Oke, apakah menurut Mbak Bilkis bahwa harga diri Mbak Bilkis diukur dari seberapa perhatian pacar Mbak Bilkis? Enggak Bu, cuman saya di situ kayak kesal, dan masalah sepele seperti itu sering sepelekan gitu. Masalah-masalah kecil dia itu sering disepelekan dan ngebuat saya tuh udah capek banget gitu. Akhirnya ya gini tadi, mentoknya tuh dia ngebentak saya itu tadi, ditungguin lama pun dia belum sadar kesalahannya dia. Udah di situ saya Apa karena pacar Mbak Bilkis nggak perhatian sama Mbak Bilkis, jadi semua orang juga nggak perhatian sama Mbak Bilkis? Enggak. Berarti orang tua masih perhatian? masih Teman masih perhatian? masih Teman perkuliahan? masih Teman main? masih Berarti masih perhatian semua kepada Mbak Bilkis? Semua berarti menganggap Mbak Bilkis ini berharga kan? iya sih Bu. Iya. Oke, terus? Tapi gak tahu, kayak waktu disepelein sama pacar saya ini, saya juga kesel gitu, gak dihargain karena dia lebih memilih game sama temannya ini tadi. Biasanya kalau dia lebih milih game, Mbak Bilkis kan merasa paling nggak dihargai nih. Kalau Mbak Bilkis berpikir seperti itu, membuat Mbak Bilkis lebih tenang ataukah tambah sedih? Tambah sedih. Terus kenapa masih dipikirkan kalau itu tahu tambah sedih? Saya nggak tahu ya kenapa harus berpikir seperti itu juga ya Bu. Saya juga bingung. Emang ada buktinya kalau bahwa Mbak Bilkis kalau itu bisa membuat Mbak Bilkis lebih tenang, nggak sedih, terus pacar Mbak Bilkis lebih perhatian sama Mbak Bilkis kalau Mbak Bilkis kayak ngeblokir kayak gitu, terus nyindir-nyindir gitu? Enggak, sebenarnya dia nggak sadar sih. Dia nggak sadar kalau Mbak Bilkis sampai nyindir kayak gitu? Iya Bu, betul. Berarti nggak ngaruh kan kalau apapun yang Mbak Bilkis lakukan? Nggak. Betul sekali.
dan nggak merubah persepsi orang untuk walaupun Mbak Bilqis ini maksudnya nggak merubah persepsi orang kan. Mbak Bilqis ini tetap berharga kan di mata orang lain. Iya. Ya kan? Iya. Ya. Sekarang kalau Mbak Bilqis punya temen nih, posisinya persis kayak Mbak Bilqis, punya temen yang merasa nggak dihargain, karena merasa nggak berharga karena nggak dihargain sama pacarnya, karena pacarnya cuek lebih milih main game. Respon Mbak Bilqis gimana? Ya, mungkin saya bakal ngomong kayak kamu masih tetap berharga kok walaupun gak dihargain sama pacarmu. Nah itu bagus. Sekarang ngomong itu ke diri Mbak Bilqis sendiri. Iya Bu, cuman saya tuh kalau ditinggal sama pacar saya kan saya tuh bingung ngapain gitu. Saya juga gak ikut main. Oke, berarti Mbak Bilqis bisa untuk menghentikan pemikiran tidak berharga itu, tapi bingung untuk mengisi waktu luang itu seperti apa. Iya betul. Mbak Bilqis punya hobi? Punya Hobinya apa? make up, Make up, sama terus bermain game sih. Cuman main game udah juga. Main game apa nih kalau tahu? Roblox. Kalau dia tuh Valo Bu. Oh, Jadi laptop saya tuh nggak kuat kalau main Valo. Iya. Make up, terus main Roblox. Udah itu aja atau ada lagi? Udah. Udah itu aja. Itu Mbak Bilqis bisa menggunakannya loh. Kalau lagi ada waktu senggang gitu, cowoknya lagi sibuk sama temennya, lagi main game segala macam, Mbak Bilqis kan sendiri, biar gak merasa nggak berharga nih, Mbak Bilqis bisa mengisi waktu luang itu kayak tadi main game, Roblox, terus make up, mungkin atau enggak live TikTok yang lagi hype sekarang kan live TikTok. Itu kan bisa mengisi waktu luang Mbak Bilqis. Udah pernah mencoba? Sudah. Gimana? Berhasil? Tetap ngeganggu sedikit sih. Tetap mengganggu sedikit, tapi walaupun ada responnya walaupun sedikit. Iya. Sedikitnya ini karena Masih chat-chatin dia. kamu masih chat-chatin dia, Iya. tapi dia jawab. Jawab. Karena Kenapa? waktu kejadian itu dia udah kapok saya marahin. Oke, berarti cukup berhasil nih ya, kayak melakukan hobi-hobi tadi itu. Iya Kak, cukup berhasil. Nah, berarti mulai sekarang Mbak Bilqis kalau pacarnya lagi sibuk, lagi main game, lagi live streaming sama temennya, Mbak Bilqis itu bisa melakukan yang lebih Mbak Bilqis tadi kayak make up, main game kayak gitu. Iya. Biar Mbak Bilqis itu tidak merasa tidak dihargai. Mbak Bilqis itu masih berharga di mata orang lain. Oke ya. Iya. Oke, berarti untuk tugas pertemuan kali ini ya seperti yang saya bilang tadi itu Mbak Bilqis itu menghentikan pemikiran tidak berharga tersebut. Mbak Bilqis menanamkan bahwa Mbak Bilqis itu masih berharga, masih dihargai banyak orang, masih berharga di mata orang tua, teman, kayak gitu ya. Iya. Terus kalau bisa mengisi waktu luang kayak make up, terus main Roblox biar nggak mengganggu pemikirannya gitu. Gimana Mbak Bilqis bersedia? Bersedia. Bersedia, oke. Pada untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan evaluasi ya gimana progres Mbak Bilqis melakukannya atau tidak. Oke, baik Kak. Gimana? Udah lebih tenang atau belum nih? Lumayan. Lumayan. Nggak usah terlalu pemikiran yang berlebihan ya, karena kamu masih berharga di mata orang lain. Oke, baik Kak. Terima kasih ya sudah mendengarkan cerita saya hari ini dan menemui saya hari ini. Iya, saya juga yang berterima kasih karena Mbak Bilqis masih mau menyempatkan waktunya menemui saya pada lagi pekan UTS lagi nih. Iya Kak. Ya udah kalau gitu saya izin Oh iya. izin dulu ya Kak. Iya. Oke. Oke, terima kasih ya. Sama-sama.